Dia sering tidak bisa menahan diri untuk berkata kasar dan marah-marah setiap kali melihat ada hal yang menurutnya salah, apalagi terhadap orang yang tidak disukainya. Dia pasti marah-marah walaupun untuk urusan kecil. Lanjut. Lagi, Miss. Iya, 2 paragraf. Dia menyesal setiap kali sadar telah kemarahannya reda. Dia merasa sedih karena tidak bisa menahan amarahnya. Oleh karena itu, dia minta nasihat kepada guru. Dina. Oleh guru, kemudian dia disarankan untuk menyiapkan palu dan paku besar di rumah. Setiap kali sadar sedang marah atau berkata kasar, dia harus segera menghentikannya dan kemudian menancapkan sebuah paku ke pagar. Setiap malam dia diminta sang guru datang kepada sang guru untuk menceritakan pengalamannya hari itu. Dia menerima nasihat guru itu dan bertekad untuk melaksanakannya. Berapa paku yang kau tancapkan hari ini? Tanya sang guru. 20 paku. 20 paku, guru. Jawabnya dengan menunduk sedih. Dia baru menyadari bahwa hampir setiap jam dia melakukan kesalahan yang tak dikehendakinya. Gia. Guru tak memberikan komentar apa-apa. Dia hanya meminta untuk meneruskan kegiatan itu dan kembali lagi minggu depan. 1 minggu kemudian, dia datang kepada guru dengan wajah berseri-seri. Terima kasih, guru, atas nasihatnya. Sedikit demi sedikit aku bisa mengurangi paku yang aku tancapkan di pagar, katanya dengan gembira. Dan akhirnya hari ini aku sama sekali tidak marah dan tak berucap kasar, sehingga tak ada satupun paku yang aku tancapkan hari ini. Ayah. Tadi sampai mana sih, Bu? Bagus sekali, Ayah. Bagus sekali. Ayah. Mana Ayah? Kita ke Titi dulu deh. Ti bagus sekali, Ti. Bagus sekali, kata sang guru menyambut ceritanya dengan bahagia. Senang melihat kebulatan tekad muridnya untuk memperbaiki dirinya. Nah, untuk setiap hari di mana kamu bisa menahan amarahmu, kamu boleh mencabut 1 paku yang tertancap di pagar itu. Lanjut, Bu. Lanjut. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, sampai suatu saat ketika murid datang lagi kepada guru akhirnya berhasil mencabut semua paku. Bagus sekali, kata guru. Luar biasa sekali yang kamu lakukan. Boleh kita ke rumahmu untuk melihat apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Tentu saja, guru. Oke, Sabila. Lalu berjalanlah mereka semua ke rumah murid. Mereka berdua memandangi pagar yang bersih tanpa paku, tetapi pagar itu terlihat buruk karena banyak lubang-lubang bekas paku. Lagi, Bu. Iya. Anakku, kata sang guru, kamu sudah berhasil melakukan hal yang luar biasa dengan mengalahkan kemarahanmu. Tapi kamu juga perlu tahu tentang apa-apa yang selama ini sudah kamu lakukan dengan kemarahan dan kata-katamu. Ketika kamu menyatakan kemarahanmu dan kata-kata yang menyakiti orang lain, maka sesungguhnya kamu telah menancapkan paku pada hati orang lain. Tak ada bedanya kemarahan yang kamu sengaja ataupun tidak kamu sengaja. Keduanya berakibat buruk kepada orang lain. Nana. Tak cukup bagimu sekedar menyesali diri dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan permintaan maafmu kepada orang yang telah kamu sakiti adalah ibarat mencabut paku yang telah kamu tancapkan. Tetapi kamu lihat, mencabut paku pun tak berarti luka yang kamu akibatkan itu telah sirna. Lubang luka itu tetap ada dan harus disembuhkan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan kemarahan atau kata-kata burukmu kepada orang lain. Luka karena kata-kata sama buruknya dengan luka akibat benda fisik. Lanjut. Terkadang pelampiasan amarah itu juga bisa menular, transfer of anger. Begini kisahnya, yaitu cerita tentang seekor kucing yang malang. Saya beri saja judulnya, kasihan deh lo kucing.
Ceritanya begini, seorang direktur sebuah perusahaan memiliki karakter temperamental. Dia baru saja memarahi manajernya. Si manajer begitu sampai rumah langsung memarahi istrinya. Semuanya dijadikan alasan untuk marah. Mulai dari rumah yang tidak bersih, makanan yang tidak enak, hingga acara TV yang tidak menarik. Istri yang baik tersebut tidak membalas kemarahan suaminya. Ia lantas memanggil anaknya tanpa basa-basi. Anaknya kini mulai dimarahi oleh sang istri manajer ini, mulai dari baju sekolah yang kotor, PR yang belum dikerjakan, hingga potongan rambut si anak yang terlalu urakan. Anak yang baik tentu tidak melawan ibunya yang marah-marah tersebut. Lantas ia memanggil pembantunya. Bi, mana sepatu saya? Baju kaos yang kemarin. Mana baju kaos yang kemarin? Begitu marahnya si anak tanpa alasan yang jelas. Si pembantu bingung, namun karena ia bekerja di rumah itu, ia tidak melawan majikannya. Ketika menuju dapur, lewatlah seekor kucing di hadapan pembantu tersebut. Serta-merta, kucing tersebut langsung ditendang dengan keras oleh pembantu ini hingga terguling-guling. Sofi. Emosi dan marah sebenarnya tidak mati. Tetapi kita sedang mengubur dan memendamnya. Namun berhati-hatilah karena sebenarnya kita sedang mengubur sesuatu yang masih hidup, yang suatu saat bisa muncul kembali. Memulihkan luka paku atau sakit hati pada diri orang lain akibat kemarahan seseorang membutuhkan waktu yang lama. Bahkan tidak jarang menjadi luka batin yang menimbulkan akar pahit dan membuahkan kebencian yang terus-menerus. Itulah sebabnya ada orang yang sudah puluhan tahun bersahabat, puluhan kali bersilaturahmi melalui hari raya keagamaan. Namun tetap luka hatinya susah sembuh akibat kemarahan orang tersebut. Sasi. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya usia dan berkembangnya aspek mental seseorang, sudah saatnya menelusuri langkah-langkah praktis untuk mengendalikan keamarahan agar tidak melukai seseorang. Hal ini bisa dimulai dari hal kecil sebagai pembiasaan. Pertama, cari alasan yang masuk akal mengapa harus marah. Kedua, pahami seseorang seandainya kita menjadi dia. Ketiga, menahan diri sekian detik sambil menarik napas panjang sebelum bereaksi apapun terhadap apa yang terjadi. Hal ini memberi kesempatan pada rasio untuk mempertimbangkan segala sesuatu. 4. Tulislah unek-unek kita terlebih dahulu, baru kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diminta pertanggungjawabannya. 5. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang sabar dan sudah berhasil menahan amarah. Apapun alasannya, kemarahan. Lanjut. Ya. Apapun alasannya, kemarahan yang dilampiaskan secara tidak proporsional lebih banyak berakibat buruk daripada mengubah tingkah laku seseorang. Bukankah lebih indah seandainya kita bisa menyelesaikan dan meredam semua amarah kita sebelum matahari terbenam atau menelan kata-kata penuh amarah sebelum kalian mengucapkannya? Jauh lebih baik daripada harus memakannya setelah kalian terlanjur mengucapkannya. Ayesa. Tahukah kalian, kan, Miss? Iya, betul. Tahukah kalian bahwa ketika kita marah, maka ada 31 otot wajah yang bekerja, namun ketika kita tersenyum ada 16 otot yang bekerja. Itu sebabnya mereka yang suka marah wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Oke, langsung refleksinya kira-kira apa saja? Lanjut, Ayesa. 1. Pada saat ini, adakah sesuatu yang membuat saya demikian marah kepada seseorang, situasi, dan kondisi? Ayo dijawab dalam hati. 2. 2. Jika saya renungkan, kira-kira sudah berapa banyak paku yang saya tancapkan selama ini di hati orang lain? Ayo dijawab juga. Lanjut. 3. Demikian juga saya, sudah berapa banyak paku-paku yang sudah ditancapkan seseorang ke dalam hati saya? Apakah saya bersedia memaafkannya? 4. Apakah saya memiliki pengalaman masa lalu yang pahit, yang membuat saya mudah marah dan mudah sekali untuk tersinggung? Betul. Yang kelima. Bersediakah saya menemui seseorang untuk berkonsultasi dan berbagi tentang kelemahan saya dalam mengendalikan amarah ke guru, pembina, orang tua, atau saudara saya?
Nah, terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah membacakan tadi artikel dengan jumlah 5 halaman mengenai menahan emosi atau menahan kemarahan ya. Jadi kalau ada sesuatu itu lebih baik kita tahan dulu. Jadi jangan langsung keluar gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Tadi sangat jelas kok dari mulai contoh-contoh ceritanya, kemudian artinya juga tadi sudah dijelaskan. Nah, ini salah satu artikel yang katanya akan diujiankan, yang buat soalnya entah itu OSIS atau kelas 12, Ibu kurang tahu. Jadi informasinya seperti itu ya. Nah, ini sudah Ibu rekam juga, nanti kalau misalnya mau merepeat, kalian nanti bisa diputar lagi di LMS, tempatnya di guidance ya. Oke, terima kasih banyak untuk bercerita hari ini. Kita lanjut untuk membaca masing-masing ya. Jadi kalian silakan membaca masing-masing tanpa adanya Zoom. Tapi Ibu sekali lagi cek buku kalian, coba angkat. Oke, kalian baca mandiri ya. Tolong amanah harus dibaca dan diisi linknya. Link bacaannya diisi, Ibu share di grup WhatsApp ya untuk diisi. Jangan lupa ditambah dengan yang tadi kita baca 5 halaman. Jadi kalian nanti bisa tulis misalnya buku apa dan artikel tadi dijumlahkan jumlah halaman yang dibacanya berapa. Oke, itu aja dari Ibu. Terima kasih banyak. Jadi yang belum absen di LMS, segera absen LMS ya. Untuk melihat siapa saja yang sudah masuk, siapa aja yang tidak, karena itu juga penilaian untuk guidance seperti itu. Terima kasih banyak ya. Yang belum sarapan, silakan sarapan dulu. Mau istirahat, istirahat dulu, tapi sambil baca. Nanti bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Jam berapa coba? Jam berapa, yo? Jam 8.45. Ya, jam 8.45. Jadi sangat banyak sekali waktunya ya untuk kalian sambil sarapan, terus sambil minum misalnya. Nanti kita ketemu lagi jam 8.40 atau 45. Seperti biasa Ibu kasih tips. Jadi masuk room dulu. Setelah masuk room nanti tepat jamnya Ibu akan join semuanya ya. Jadi kalau kalian mau ke toilet ya ke toilet dulu. Yang penting udah masuk roomnya dulu aja. Seperti itu. Itu aja ya. Terima kasih banyak. Silakan untuk membaca mandiri sampai jam 8.35 atau 40. Kita mulai untuk pembelajaran Ibu Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dicek dulu di linknya ya, di link yang tadi udah Ibu share di grup WA ya, atau belum? Sekarang kita share. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.